Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Benga Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyajikan video pertandingan catur yang sangat menarik, sangat bagus untuk kita pelajari bersama. Perlu diingat bahwa pertandingan catur ini, video ini hanya untuk hiburan semata. Jika nanti ada kesalahan, kami mohon maaf sebelumnya. Oke, dalam pertandingan catur kali ini yaitu antara pecatur kita, Grandmaster kita, yaitu Irene Sukandar melawan pecatur wanita juga, yaitu Chelsea Monica, dimana pertandingan ini terjadi pada PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Pertandingan ini juga merebutkan medali emas atau partai final, jadi ini sangat menarik. Tapi sebelumnya kami mohon jangan lupa untuk selalu dukung kami lewat subscribe, like, dan share video ini. Di tindakan yang mudah bagi Anda tapi sangat berpengaruh untuk pengembangan channel kami. Sebelum ke pertandingan, kami akan mencoba memaparkan biografi kedua pemain catur ini, yaitu pertama ada rating. Ini ya, rating perlu kami terangkan untuk kita belajar bersama, saya juga belajar juga, yaitu ada rating itu ada 3 jenis: standar, rapid, dan bridge. Standar itu catur yang biasa dipakai standar atau sekitar kira-kira 60 menit atau 1 jam. Sedangkan rapid yaitu untuk catur tingkat cepat, biasanya 15-20 menitan. Untuk tingkat bridge yaitu catur cepat, yaitu rata-rata itu 3 menit atau 5 menit, jadi ini sangat cepat. Dan pada pertandingan ini adalah catur tingkat bridge atau kilat. Oke, yang pertama ada Irene Karisma Sukandar, dimana standar 2406, rapid atau catur cepat 2381, catur kilat 2313, yaitu atau tahun 1992. Yang kedua pemain yaitu Chelsea Monica, dimana catur standar 2252, catur rapid 2233, dan catur bridge atau catur kilat 2224. Nah, ini rekornya luar biasa antara GM atau Grandmaster atau WIN, Women International. Oke, untuk selanjutnya yaitu dimana dalam pertandingan catur ini kedua pemain, yang satu itu Irene Sukandar memegang bidak putih, sedangkan Chelsea Monica memegang bidak hitam. Oke, langsung saja untuk ke pertandingan. Yang pertama putih, Irene Sukandar membuka dengan ke pion maju ke D4, dibalas oleh Chelsea Monica kuda ke F6. Kemudian dilanjutkan pembukaan oleh Irene Sukandar dari pion putih, dimana kuda keluar ke F4, kemudian dibalas dengan pion ke F6. Kemudian Irene Sukandar yang memegang putih di sini melakukan pion ke F3, melindungi pion sekaligus melindungi gajah. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju ke D5 oleh Chelsea, kemudian Irene kuda ke D2, kemudian Chelsea gajah keluar ke F7, kemudian pion maju ke H3. Di sana kesempatan rokade pendek, pion maju putih untuk menghalangi jalan kuda ya. Nah, di sini tentu saja Chelsea melakukan rokade pendek. Kemudian putih dilanjutkan oleh Irene Sukandar dengan gajah ke D3, dilanjut dengan pion B6, balasan dari Chelsea. Kemudian Irene melanjutkan permainan dengan kuda keluar ke F3, kemudian gajah ke B7, balasan dari Chelsea. Dilanjutkan kuda maju ke F6, ini posisi kuda yang sangat bagus, sangat strategis. Kemudian di sini Chelsea menawarkan penukaran pion ke C5, dilanjut dengan Irene tidak memakannya tapi memajukan pion ke C3, kemudian kuda
ke D7 menawarkan penukaran kuda, tapi di sini Iren lebih memilih rokade pendek terlebih dahulu. Kemudian di sini terjadi pertukaran ya, awal kuda dengan kuda, kemudian nanti kuda akan dimakan kembali oleh gajah oleh Iren Sukandar. Kemudian Chelsea kuda keluar mengancam gajah yang ada di F5. Kemudian karena gajah terancam, otomatis mundur dong ke G3. Pertandingan dilanjutkan dengan pion ke F5. Ini adalah nanti pembukaan seperti ini biasanya akan terjadi agresif ya, penyerangan agresif. Kemudian balas dengan pion ke A4. Pion dicegah ke A6, A5 oleh Chelsea. Kemudian di sini, nah ini memarakan posisi gajah ke B5, kemudian kuda keluar, kemudian gajah juga maju mengancam kuda. Posisi yang sangat menarik ini, kedua gajah ada di papan tengah untuk Iren. Kemudian balasan dari langkah Chelsea adalah kuda gajah menawarkan penukaran. Kemudian Iren tidak memakannya tapi melindunginya dengan mantri. Kemudian nanti juga melindungi dengan mantri untuk gajah. Ini benteng ke C, pada pertandingan aslinya itu ke C1, maaf. Kita ulang ke C1 ya. Ini untuk mengontrol ke itu garis mantri. Kemudian pion menutup jalan lari gajah. Akhirnya mau tidak mau di sini gajah harus memakan gajah. Kemudian gajah dimakan kembali oleh benteng oleh Chelsea Monica. Selanjutnya pion maju menawarkan penukaran di sini, tapi menolaknya, lebih memilih melakukan penawaran kuda dengan kuda oleh Chelsea Monica. Kemudian kuda dimakan oleh kuda, otomatis di sini juga kuda dimakan kembali oleh pion oleh Chelsea Monica. Kemudian di sini Iren melanjutkan pertandingan dengan permainan dengan pion ya. Di sini ada beberapa pion yang harus dimakan. Ini udah melakukan penawaran bolak-balik. Pion dimakan dengan pion. Kemudian langkah selanjutnya dari Chelsea adalah pion makan pion kembali. Sudah semakin ramai pertandingannya. Kemudian jalan selanjutnya adalah mantri ke G4. Ini sangat mengancam pion yang ada di G7. Ini bisa sekakmat ini kalau nggak dicegah. Kemudian langkah selanjutnya jelas Chelsea menghadang lajur gajah sekaligus melakukan penukaran, tapi di sini Iren jelas makan pion di F4 dulu, kemudian mantri maju ke D7. Permainan dilanjutkan oleh Iren dengan benteng merapat ke B6 mengancam pionnya di B6, kemudian kembali lagi gajah karena sudah nggak ada sekakmat untuk melindungi pionnya dari B6. Iren melanjutkan pertandingan dengan gajah mundur ke G3, kemudian benteng mundur karena sudah tidak dilindungi oleh mantri ya, biar satu lajur dengan mantri. Kemudian gajah maju, benteng maju, pion juga maju. Balasan dari Chelsea dilanjutkan oleh Chelsea dengan melakukan penawaran terhadap pion makan, kemudian sekaligus mengancam mantri di sini. Langkah selanjutnya itu pion dimakan kembali oleh benteng di sini, sekaligus mengancam menteri dari Chelsea dari hitam. Oke, selanjutnya karena menteri diancam maju ke C6. Kemudian Iren menggabungkan benteng, ini biar sangat kuat ini untuk pertahanan benteng kalau sudah satu lajur seperti ini oleh Iren. Kemudian langkah selanjutnya dari itu adalah menyelamatkan gajah terlebih dahulu ke F6. Kemudian di sini mantri mundur. Kemudian di sini
Chelsea juga melajurkan satu bidang ya ke F7, benteng udah sejajar seperti ini, sangat kuat sama-sama. Kan catur kilat butuh benteng yang seperti ini. Kemudian mengancam kembali bentengnya Iran ke Perdana Menteri. Menteri maju ke C6, C5. Langkah selanjutnya dari Iran adalah menteri maju kembali menteri ke F2. Kemudian langkah selanjutnya itu karena pion sudah nggak dijaga lagi, dimakan oleh Chelsea di C3 oleh gajah. Kemudian benteng mengancam gajah, otomatis gajah lari dong, kembali lagi ke F5, sekaligus menawarkan penukaran dan mengancam benteng. Di sini coba kita perhatikan ada beberapa langkah dari Iren Sukandar yang menentukan pertandingan ini. Ternyata di sini Iren lebih memilih, atau karena mungkin catur kilat ya, cepat, kemudian memakan mantri. Karena memakan mantri otomatis benteng di sini gratis yang ada di D6. Otomatis Chelsea jelas memakan benteng yang ada di D6. Ini kalau dalam posisi itu seperti blunder ya, sudah mengancam sekaligus penawaran gajah masih berlaku ya. Kemudian pertandingan dilanjutkan oleh Iren walaupun sudah kehilangan benteng, ini unggul 1 perwira Chelsea. Kemudian dilanjutkan dengan pion maju ke F4 mengancam gajah. Kemudian otomatis karena gajah diancam oleh pion, mundur kembali ke depan raja atau G7, sekaligus melakukan pertahanan yang kuat. Kemudian Iren melanjutkan pertandingan dengan menteri ke C2 menggabungkan dengan benteng. Di sini benteng terancam, mengancam benteng menterinya Chelsea. Kemudian langkah selanjutnya dari ini adalah maju ke D3. Di sini Chelsea melakukan pengancaman terhadap menteri, kemudian ke B3. Di sini kembali terus karena diancam, ini melakukan penukaran terus. Ini tidak boleh dipangan bentengnya ya, karena nanti gratis. Karena itu maka benteng ke B4. Nah, otomatis ini penawaran terjadi antara menteri dengan menteri, karena memang di sini Chelsea sudah unggul benteng 1. Oke, dilanjutkan benteng ke menawarkan penukaran kembali ya, terus melakukan penukaran. Chelsea ini menawarkan penukaran, tapi di sini Iren menolaknya dengan memakan pion yang ada di B6. Kemudian pertandingan dilanjutkan dengan memakan pion oleh Chelsea di F3 yang gratis. Kemudian karena gajah terancam, raja maju oleh Chelsea ke H2. Oke, di sini posisinya Iren Sukandar sudah menyerah, karena memang dalam posisi seperti ini unggul 1 benteng sudah sangat sulit untuk memenangkan pertandingan, apalagi ini catur cepat atau bridge. Tapi memang luar biasa pertandingan ini, kita perlu belajar banyak dari beliau ini, pecatur Indonesia. Oke, coba kita analisis ya, kita lanjutkan dengan pertandingan. Apabila pertandingan ini dilanjutkan, ini tinggal langkah hitam. Di sini jelas hitam akan selalu menawarkan penukaran kalau saya yang bermain. Di sini jelas ya, udah unggul benteng, jika dilanjutkan jelas ini mengancam pion yang ada di A4. Coba gerakannya kira-kira sini sama mengancam pion yang ada di A5. Nah, ini jelas otomatis makan sekaligus melindungi pion, dan di sini udah hampir selesai ini, karena udah pion sudah pasti jadi kalau nggak dimakan atau tidak ada penukaran seperti itu. Jika pertandingan ini dilanjutkan seperti ini, itu menurut kami Anda bisa menganalisis dia atau menentukan pertandingan seperti apa, seperti itu. Kemudian di sini gajah mengancam, kemudian melakukan penukaran kembali kepada benteng sebagai melindungi pion. Jika diteruskan ini karena terancam, otomatis sahak di sini sangat mudah untuk menutupinya dengan gajah yang sudah ada di dekat raja ke F8. Kemudian jelas ini benteng kembali lagi ke ini ke A5, coba A8 untuk mengancam pionnya. Pion ini sudah pasti bisa jadi. Oke, mungkin itu saja dari pertandingan ini yang sangat menarik dan sangat bagus untuk pelajari, dan perlu diingat bahwa pertandingan ini adalah pertandingan bridge, pertandingan catur kilat diadakan di PON ke-20 di Papua untuk meraih medali emas. Selamat kepada Chelsea
Monica yang mendapatkan emas di kelas catur bridge atau catur kilat tahun 2021. Oke, itu pertandingan cukup menarik untuk kita pelajari bersama. Selamat mencoba catur-catur, main catur ya, agar untuk meningkatkan catur kita, permainan catur kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi jangan lupa untuk mendukung terus channel kami agar terus berkembang dengan cara, tentu saja dengan cara subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda tapi sangat berpengaruh untuk pengembangan channel kami. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.